Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Sibuloh, NIM 2081976 dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang pengertian tafsir bil maksur. Kata al-maksur adalah isim ma'ful yang secara etimologis berarti menyebutkan atau mengutipkan. Asar juga berarti sunnah, hadis, jejak, bebas, pengaruh, dan kesan. Jadi kata maksur pada hakikatnya mempunyai makna mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang sudah ada dari orang lain atau masa lalu, sehingga tinggal mewarisi dan merumuskan apa adanya. Tafsir bil maksur disebut juga tafsir riwayah karena berdasarkan riwayat-riwayat Al-Quran, hadis, dan selainnya. Menurut istilah para ulama mendefinisikan tafsir bil maksur di antaranya menurut Mana al-Hattan, tafsir bil maksur adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan kitab Allah, dan juga dengan perkataan sahabat karena mereka lah yang lebih mengetahui kitab Allah, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerimanya dari para sahabat. Menurut Muhammad Al-Zarqani, tafsir bil maksur adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Sedangkan menurut Muhammad Husain Az-Zahabi, tafsir bil maksur adalah penafsiran yang bersumber ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, perkataan sahabat, dan juga tabi'in, termasuk dalam kerangka tafsir riwayat, meskipun mereka tidak secara langsung menerima tafsir dari Rasulullah SAW. Berdasarkan definisi tersebut, tafsir bil maksur adalah penafsirannya terfokus pada riwayat-riwayat, yaitu dengan menggunakan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan sunnah, penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dan lain sebagainya. Dalam tradisi studi Al-Quran klasik, riwayat merupakan sumber penting di dalam pemahaman teks Al-Quran, sebab Nabi Muhammad SAW adalah sebagai musafir pertama terhadap Al-Quran. Dalam konteks ini muncul istilah metode tafsir riwayat, karena pada masa Rasulullah, sahabat menerima riwayat-riwayat itu atau penjelasan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat tersebut menyampaikan riwayat tersebut kepada sahabat yang lainnya. Itu juga seterusnya. Jenis-jenis tafsir bil maksur. Jenis tafsir bil maksur terdapat 4 jenis, yakni penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW, penafsiran Al-Quran dengan pendapat para sahabat, dan penafsiran Al-Quran dengan para tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ada beberapa bentuk. Adanya dalam bentuk menafsirkan bagian kata tertentu dengan bagian kata lainnya dalam ayat dan surat yang sama. Adanya dalam bentuk menafsiran ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang sama, dan ada pula dalam bentuk menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang berbeda. Tafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Penafsiran Al-Quran dengan sunnah wajib karena adalah petunjuk atau penjelasan yang paling benar adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tugas Rasulullah adalah menjelaskan Al-Quran seperti dalam surat An-Nahl ayat 44, yang artinya keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Sunnah dalam hal ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam beberapa bentuk, di antaranya bayan al-tafsir dan bayan al-tahrif. Tafsir Al-Quran dengan riwayat sahabat. Menurut Al-Hakim, penafsiran Al-Quran dengan riwayat yang sahih hukumnya marfu, karena para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui sebab-sebab turunnya. Namun apabila penafsiran mereka berdasarkan ar-ra'i, maka benar mauquf.
Dalam konteks di atas, Al-Zahabi menilai bahwa penafsiran Al-Quran dengan hadis sahih harus diterima, sedangkan dengan hadis dhaif harus ditolak. Adapun para sahabat dan tabi'in mengandung banyak kelemahan, diantaranya bercampur aduknya riwayat yang sahih dan yang tidak sahih, seperti terdapat unsur-unsur tahayul kurafat yang dapat merusak akidah dan pengaruh pemikiran kaum syirik dari musuh-musuh Islam. Terlepas dari adanya kebenaran yang terdapat dalam riwayat para sahabat, namun seperti telah dijelaskan di atas, apabila riwayat sahabat itu sahih, maka harus diterima karena bernilai marfu. Penafsiran Al-Quran dengan riwayat at-tabi'in. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang nilai riwayat at-tabi'in, namun sebagai rujukan penafsiran mereka tetap dipertimbangkan apabila tidak ditemukan tafsir di dalam Al-Quran maupun sunnah dan pendapat para sahabat. Pada hakikatnya, para tabi'in menerima sejumlah ilmu dari para sahabat, terutama setelah daerah Islam makin bertambah luas. Mereka menyebar ke berbagai daerah Islam untuk menyiarkan ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu tafsir, mereka dibagi atas 3 kelompok masalah, yaitu Mekah, Madinah, dan Irak. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok Mekah lah yang dianggap paling memahami tafsir, karena mereka adalah murid Ibnu Abbas. Contoh kitab tafsir yang menggunakan tafsir bil ma'sur. Yang pertama ada kitab tafsir At-Tabari. Kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Taqwil Al-Quran, atau lebih dikenal dengan tafsir At-Tabari, adalah karangan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kitab tafsir ini berjumlah 12 jilid dan merupakan tafsir yang tertua. Tafsir ini merupakan referensi bagi para mufassirin, terutama penafsiran yang menggunakan tafsir bil ma'sur, dan juga kitab tafsir At-Tabari menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara tertib masyafi dan juga mengupasnya secara detail disertai dengan analisa yang tajam. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Quran Al-Adim yang dikarang oleh Imanuddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir terdiri dari 4 jilid. Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir terpopuler setelah tafsir At-Tabari dengan menggunakan penafsiran bil ma'sur. Yang ketiga, tafsir Imam Suyuti. Tafsir Ad-Dur Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, atau yang lebih dikenal tafsir Imam Suyuti. Kitab tafsir tersebut terdiri dari 6 jilid. Kitab tafsir Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti merupakan salah satu karya tafsir bil Ma'sur. Hal tersebut dilihat dalam penafsiran, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika dalam menafsirkan ayat tersebut, Imam Suyuti mengutip hadis Rasulullah dan perkataan sahabat, diantaranya Ibnu Abbas dan Mujahid. Di samping itu, dalam menafsirkannya juga mengaitkan dengan ayat yang lain, dan juga beliau menafsirkan berdasarkan tartin masyafi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dengan langkah-langkah tersebut dapat digolongkan tafsir tersebut kitab tafsir bil ma'sur. Yang adalah pengertian tafsir bil adai. Tafsir merupakan tafsir yang dekat maknanya. Al-Quran adalah kebebasan menggunakan alat yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat. Menurut Saimana Al-Qatan, tafsir bil adai adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang kepada rumahnya sendiri. Menurut Husain Al-Zabi, merupakan salah satu tokoh dalam bidang tafsir yang memiliki perhatian terhadap keberadaan produk-produk tafsir pada ulama. Beliau juga memberikan penilaian terhadap kualitas karya tafsir yang ada dalam kitabnya yang begitu fenomenal. Yang kedua ini adalah ada macam-macam tafsir bil adai. Yang ini adalah tafsir bil adai yang terpuji, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, sesuai dengan tujuan al-syariat.
Yang kedua, jauh atau terhindar dari kesesatan. Yang ketiga, dibangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasan bahasa Arab. Yang keempat adalah tidak memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting, seperti memperhatikan ilmu muhasabah dan asbabun nuzul. Untuk yang kedua ini adalah tafsir wilayah yang tercela. Satunya adalah mufasir tidak mempunyai keilmuan yang memadai bodoh. Yang kedua, tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu. Yang keempat adalah mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan aturan syariah. Yang tiga ini adalah contoh kitab tafsir Bi'alayi. Satu, Mafatih Al-Gharib. Yang kedua, Tafsir Al-Jalalain. Yang ketiga adalah Anwar Al-Nazil wa Asyar At-Ta'wil. Yang keempat adalah Irsyad Al-Aqli Al-Salim ila Mazaya Al-Quran Al-Karim. Yang kelima adalah Ru'al Ma'ani. Yang keenam, Garib Al-Quran wa Ruqba'il Al-Furqan. Yang ketujuh adalah Al-Syirat Al-Munir fi Al-Iyana Al-Ma'rifati Kalami Rabbina Al-Kabir. Yang kelima adalah Tafsir Al-Qazin. Yang ke-9 adalah Tafsirul Al-Bayan. Yang ke-10 Al-Tibyan fi Tafsir Al-Quran. Yang ke-11 Zat Al-Masyir fi Ilmi Al-Tafsir.